Halo kaum berbahan yang kerjanya cuma scroll TikTok sehari 500 kali. Gimana? Dompet aman? Haha, dompet tipis yang penting sehat ya guys ya. Nah, kali ini Alpha Story mau membahas tentang Donghua berjudul Killer 7. Kisah dari seorang bocah yang kehilangan ingatan. Dahulu ia merupakan seorang pembunuh bayaran yang cepat dan kuat. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Ciao! Wu Liuqi adalah nama dari karakter utama di Donghua ini. Walaupun penampilannya tidak meyakinkan sebagai seorang pembunuh bayaran, ia memiliki keahlian gunting terbang yang bisa menjadi senjatanya sesuai keinginannya. Saat ini Liuqi berprofesi sebagai penjual sup usus sapi yang berjualan di depan sekolah dasar. Pada saat sedang asik berhayal, Liuqi dikagetkan oleh seorang bocah yang ingin membeli supnya. Liuqi dengan sigap menyiapkan sup pesanan bocah tersebut. Ia juga memamerkan keahliannya menggunakan gunting terbang. Namun respon dari bocah pembeli supnya sangat datar dan tidak tertarik sama sekali dengan keahliannya. Ia beranggapan bahwa bagaimanapun trik sulap yang ia lakukan itu tetap saja hanyalah sebuah sup. Wah, pinter juga ini bocah SD satu ini ya. Saat ini Liuqi ditemani oleh Dao Bao. Dao Bao meminta kepada Liuqi untuk berhenti menjadi penjual sup dan membuka bisnis pembunuh bayaran, di mana bisnis itu lebih menjanjikan dan bisa bekerja lebih fleksibel. Ia bahkan berpikiran bisa bepergian ke luar negeri jika menjadi pembunuh bayaran. Dao Bao saat ini berpikiran bahwa Liuqi ingin belajar dan mengetahui tentang masa lalunya. Ekspresi dari Liuqi langsung berubah karena Dao Bao kembali menyinggung tentang pembunuhan dan masa lalunya. Target mereka saat ini adalah mengembalikan ingatan Liuqi dengan cara menggunakan teknologi dari instan. Teknologi mereka bisa membuat Liuqi mendapatkan ingatannya kembali. Ia pun menanyakan berapa biayanya kepada Dao Bao. Dengan gagah, Dao Bao menjawab 10 juta. Dao Bao menjelaskan kepada Liuqi tentang asal mula profesi pembunuh bayaran. Akan tetapi Liuqi yang hanya memiliki keahlian gunting terbang, sangat awam dalam dunia pembunuhan. Ia pun meragukan Dao Bao apakah dia bisa melakukan pembunuhan. Dao Bao yang mendengar hal itu langsung loncat ke meja tempat mereka memesan soda dan meminta Liuqi untuk membuang soda yang sedang ia pegang. Dao Bao menjelaskan bahwa Liuqi yang tidak memiliki masa lalu, tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada kehormatan, dan merupakan kaum milenial kere adalah kandidat yang sangat cocok untuk menjadi seorang asasin atau pembunuh bayaran. Dao Bao juga sudah menyiapkan buku besar kursus kilat asasin. Pelajaran pertama dari buku asasin yaitu penyamaran. Dao Bao sudah melakukan penelitian dan membuahkan hasil yaitu telur penyamaran. Telur itu bisa membuat Liuqi berubah menjadi apapun yang ia pikirkan. Namun, ia hanya bisa merubah bentuknya saja tanpa membuatnya memiliki kemampuan dari bentuk tersebut. Lagi-lagi respon dari Liuqi membuat Dao Bao emosi. Ia bilang kepada Dao Bao, kenapa kau tidak bekerja sebagai asasin? Padahal kau sudah bisa membuat telur penyamaran ini. Dao Bao pun emosi karena Liuqi tidak tahu terima kasih. Ia sudah bersusah payah dan sudah mengumpulkan 1 juta untuk menyembuhkan amnesianya. Akhirnya, Liuqi mencoba telur penyamaran itu dan membuatnya berubah menjadi sosok Dao Bao berkelamin perempuan. Waduh, emang kocak sih Liuqi ini ya. Pelajaran kedua yaitu pembunuhan instan. Latihan mereka kali ini sangat serius dan membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Latihan pada pelajaran pembunuhan instan adalah menangkap pangsit tepat pada saat pangsit mengapung saat dimasak. Mimin baru tahu nih kalau pangsit yang dimasak bisa loncat-loncat kayak gitu. Walaupun terlihat sepele, namun sepertinya Liuqi sangat kesusahan untuk mendapatkan pangsit tersebut. Pelajaran ketiga, melarikan diri dari TKP. Dao Bao sudah menyiapkan kecepatan super ayam Xiao Fei. Xiao Fei bukanlah ayam biasa. Ia mampu terbang dan membawa Liuqi pergi dari TKP dengan instan. Pelajaran keempat, asasin yang dingin. Percobaan pembunuhan pertama adalah seekor kucing. Liuqi nampak sangat serius dan tegang pada saat akan melakukan pembunuhan terhadap kucing. Akan tetapi justru mukanya yang dicakar-cakar kucing. Percobaan pembunuhan pertama gagal. Lanjut ke percobaan pembunuhan kedua, yaitu membunuh ikan.
Hasilnya juga sama dengan yang pertama. Muka Liu Qi ditampar dengan ekor ikan tersebut. Percobaan ketiga adalah seekor cacing. Bukannya cacing yang ia potong, justru malah tangannya yang kena, sampai berdarah-darah. Wah, emang kocak ini si Liu Qi ya. Walaupun pelajarannya tidak ada yang sukses, Liu Qi tetap lulus dan secara resmi adalah assassin yang terlatih. Ada sertifikatnya segala, bukan main. Saat ini Dao Bao meminta kepada Liu Qi untuk melancarkan tugas pertamanya sebagai seorang assassin. Ia harus memotong rambut mempelai perempuan yang sedang melangsungkan pesta pernikahan. Liu Qi menggunakan telur penyamaran dan menjadi babi guling yang dihidangkan ke meja tamu. Bukannya fokus ke tujuannya, ia malah ikut menghayati pertunjukan slide foto dari masa kecil kedua mempelai dan ikut terharu. Pada saat lampu dinyalakan, sang pembawa acara kaget melihat Liu Qi yang sedang jongkok di meja tempat pengantin duduk dan sedang memotong rambut mempelai laki-laki. Ia pun tersadar dan langsung memotong rambut mempelai perempuan dengan pedenya tanpa dosa. Sontak, mempelai perempuan teriak histeris. Semua orang yang ada di dalam gedung pernikahan akhirnya mengejar Liu Qi sampai keluar dari gedung dan berlari. Dao Bao yang sedang menunggu di luar dan mendengar keributan langsung pergi berlari untuk menyelamatkan diri. Liu Qi pun berhasil keluar dari gedung dan dikejar oleh banyak orang. Ia berlari dan mengejar Dao Bao. Dao Bao meminta Liu Qi untuk lari berpencar dan jangan bersama ketika sedang dalam kondisi seperti ini. Setelah berpisah, Liu Qi tidak memperhatikan jalan. Ia akhirnya menabrak robot android Istani yang sedang berjalan. Ia merupakan robot dengan keahlian penyelidikan latar belakang. Liu Qi yang melihat logo pada pakaian android Istani langsung menghampirinya dan mencoba untuk mencari tahu terkait cara mengembalikan ingatannya. Ia mencoba untuk mencari tahu lewat robot itu perihal Istan yang bisa mengembalikan ingatan orang yang sudah hilang. Robot android Istan menjelaskan bahwa sesuai ingatan yang ditanamkan kepadanya, hal itu memang dilakukan di Istan. Pada saat berjalan, robot android Istani melihat benda yang tergeletak di jalan. Ia bertanya kepada Liu Qi, apakah ini miliknya? Dengan gagah, Liu Qi menjawab, "Ya, aku selalu memilikinya meskipun aku tidak mengingatnya." Robot android Istani yang mengetahui itu langsung mengaktifkan tembakan di tangannya yang diarahkan kepada Liu Qi sembari berkata, "Menurut data yang ditanamkan padanya, orang yang memiliki benda tersebut harus langsung dibunuh tanpa syarat." Beruntung ia masih sempat menghindari tembakannya. Ternyata di dekat mereka ada seorang bapak-bapak petugas yang bilang, denda 500 untuk merusak properti publik. Tanpa basa-basi, android Istani langsung menembaknya sampai gosong tak tersisa. Liu Qi yang melihat hal itu langsung serius dan konsentrasi untuk memanggil gunting andalannya. Namun, gunting itu tidak terlambat dan Liu Qi tetap terkena serangannya. Pada saat terjatuh, Liu Qi masih bisa mengontrol guntingnya dan membuat tangan android Istani terpotong. Android Istani yang masih memiliki satu tangan lagi ingin tetap melanjutkan serangannya kepada Liu Qi. Beruntung, dia diselamatkan oleh seorang assassin wanita yang langsung menebas leher dari robot assassin Istani. Namun, justru itu membuat Liu Qi kesal karena robot android Istani sedang berbicara dan ingin menyampaikan informasi yang ia miliki tentang Liu Qi. Ia kesal dan berkata, "Sialan, pembunuh itu bisa menunggu sampai targetnya menyelesaikan kalimatnya." Dengan nada kesalnya di dalam hati. Pembunuh itu langsung bertanya kepada Liu Qi, "Kenapa kau memiliki token organisasi assassin?" Jika ia tidak menjawab, maka Liu Qi harus mati. Pada saat Liu Qi sedang terancam, robot android Istani telah gagal menjalankan misi dan memulai proses penghancuran diri. Melihat itu, pembunuh langsung pergi dan Liu Qi loncat menyelamatkan token organisasi assassin yang selama ini selalu ia bawa kemana-mana. Android Istani pun meledak dan Liu Qi diselamatkan oleh Xiao Fei, si ayam yang bisa terbang membawa Liu Qi. Scene berganti ke Liu Qi yang sedang dibangunkan oleh Dao Bao. Nampak juga Xiao Fei yang terluka karena menyelamatkan Liu Qi. Misi gagal dan Liu Qi hanya mendapatkan sebuah roti saja dari Dao Bao. Liu Qi yang sedang memakan roti bertanya kepada Dao Bao, bagaimana cara menemukan anggota organisasi assassin? Ia menjelaskan bahwa organisasi itu sangat tertutup.
Dan hanya mereka yang bisa menemukan Dao Bao, akan tetapi Dao Bao tidak bisa menemukan mereka. Ada satu cara agar ia bisa bertemu dengan organisasi itu. Ia harus bisa masuk peringkat 100 teratas dalam peringkat assassin. Ia yakin bahwa organisasi akan langsung menghubunginya. Mendengar hal itu, Liu Qi langsung memutuskan untuk menjadi assassin yang hebat dan Dao Bao menjadi manajernya. Mereka akan memulai aksinya dengan menjadi seorang penata rambut profesional. FYI, saat ini peringkatnya adalah 17.369 di assassin. Mereka akan menjadikan barbershop itu sebagai markasnya, sebagai tempat penyamarannya. Keesokan harinya, Liu Qi langsung membuka barbershopnya dan menawarkan jasanya kepada nenek-nenek yang lewat di depannya. Dengan renyahnya, nenek itu menjawab, "Bajingan." Wah, mantap emang nenek-nenek di sini ya. Misi kedua adalah butakan mata anjingnya. Tugas pertama datang dari pemimpin ras kucing bernama Mao Xiaomi. Ia memberikan tugas untuk membutakan mata dari pimpinan ras anjing yang merupakan mantan kekasihnya yang meninggalkannya. Mao Xiaomi bertemu dengan Liu Qi di bawah sinar rembulan yang terang. Ia datang dengan gagahnya dan memamerkan diri sebagai seorang profesional kepada Mao Xiaomi. Namun, pada saat Liu Qi sedang pamer, ia diminta untuk memindahkan kakinya karena ia datang dan menginjak ekor dari Mao Xiaomi. Tanpa basa-basi, Mao Xiaomi langsung memberikan foto kepada Liu Qi. Ia meminta sebelum matahari terbit di markas besar suku anjing, mata dari pemimpin ras anjing harus dikeluarkan. Scene berganti ke markas besar suku anjing. Semboyan dari ras anjing adalah orang luar akan dibunuh tanpa kata-kata. Dijaga ketat oleh dua penjaga yang tidak akan goyah diberikan cobaan apapun. Akhirnya Liu Qi dengan senjata andalannya menggunakan perubahan dan membentuk dirinya menjadi anjing. Ia pun berhasil masuk ke dalam markas anjing. Namun, naas ia malah masuk pada saat ras anjing sedang bermain lempar target. Karena ia kena lemparan, maka ia akhirnya dikerubuni oleh anjing yang ada di sana. Kali kedua, ia belum bisa menghindar. Namun, serangan ketiga, ia mampu menghindar semua serangan lemparan yang mengarah kepadanya. Ia pergi dari sana dengan cara merangkak. Waduh, Mimin bingung ini. Ini namanya apa ya guys? Si Liu Qi merangkak tapi posisinya terbalik. Tanpa disadari, ia akhirnya sampai di depan pimpinan ras anjing bernama Wu Feng. Liu Qi langsung mengambil foto yang diberikan oleh Mao Xiaomi. Ia mengamati dan menyimpulkan bahwa benar, ia adalah pemimpin dari ras anjing yang saat ini menjadi targetnya. Wu Feng dijaga oleh dua pengawalnya yang menggunakan tombak dan pedang. Pada saat Liu Qi mengamati foto, Wu Feng menanyakan kepadanya, "Siapa namamu? Aku tidak pernah ingat melihatmu di sini." Dengan polosnya Liu Qi menjawab, "Namaku adalah anjing Xiaofeng." Sontak, Wu Feng menjawab, "Semua anjing di sini memiliki nama Wow. Bagaimana mungkin namamu Xiaofeng?" Liu Qi pun menjawab bahwa itu adalah nama samarannya. Nama aslinya adalah Wu Feng. Mendengar hal itu, Wu Feng asli langsung datang dan mencekiknya. Ia menjelaskan bahwa setiap anjing di sini tahu bahwa ia adalah satu-satunya Wu Feng di sini. Ia merasa juga bau dari Liu Qi yang sedang menyamar menjadi anjing seperti bau manusia. Salah satu penjaganya bernama Wu Sunzu memiliki ide untuk mengetahui cara dia adalah anjing atau bukan. Ia menyarankan untuk memakan kotoran karena terkadang anjing memakan kotoran. Ia minta kepada Liu Qi untuk makan kotoran untuk membuktikan dia anjing atau bukan. Wu Sunzu mengambil kotoran itu dan meminta Liu Qi untuk makan sembari masih hangat. Liu Qi yang melihatnya meminta kepadanya untuk makan saja dahulu. Tanpa rasa jijik, Wu Sunzu langsung memakannya dan meminta Liu Qi untuk makan. Liu Qi dengan rasa jijiknya langsung mendorong tangan Wu Sunzu sembari berkata, "Makan semuanya." Kemudian menendangnya dan beraksi. Ia mengeluarkan bom asap andalannya untuk merubah dirinya menjadi manusia kembali. Liu Qi langsung melancarkan serangannya dan menusuk kacamata Wu Feng sampai rusak. Serangannya tampak berhasil, namun yang ia hancurkan adalah kacamata yang Wu Feng taruh di atas matanya. Waduh, assassin abal-abal ini emang kocak banget ya guys. Mengetahui hal itu, Liu Qi langsung melancarkan serangan berikutnya, namun berhasil digagalkan oleh Wu Feng. Serangan demi serangan berhasil digagalkan dengan mudah oleh Wu Feng. Di saat terakhir, Liu Qi bisa memberikan serangan dengan lidahnya yang panjang dan mengenai Wu Feng. Hal itu benar-benar membuatnya marah besar.
Wu Feng pun langsung mengeluarkan kekuatannya sampai bajunya rusak karena ototnya yang begitu besar. Serangan suara dari Wu Feng nampaknya membuat Liu Qi kesusahan. Ia langsung menghantam Liu Qi dengan menggunakan gitarnya dan mengeluarkan jurus serangan bertubi-tubi 39 pukulan. Serangannya kepada Liu Qi membuatnya membangkitkan dirinya sebagai seorang asasin profesional. Serangan-serangannya nampaknya membuatnya mengingat masa lalunya sebagai asasin. Mata Liu Qi langsung berubah dan ia berhasil menahan serangan keras dari Wu Feng dan merusak gitarnya. Ia bahkan berhasil memotong gitarnya dengan kedua tangannya. Namun naas kekuatannya tiba-tiba hilang kembali dan ia tersadar. Kemudian Wu Feng yang sudah marah besar langsung menghampirinya dan mencekiknya. Pada saat ia sedang dicekik, Wu Feng melihat foto yang dibawa oleh Liu Qi. Cekikannya langsung dilepaskan dan bertanya, "Siapa yang menyuruhmu?" Liu Qi sebagai asasin profesional tetap tidak menceritakan siapa yang menyuruhnya. Namun melihat foto itu, ia bisa tahu bahwa Mao Xiaomi lah yang memintanya untuk datang. Wu Feng kemudian menceritakan masa lalunya yang hanya sebagai seekor anak anjing jalanan. Ia menceritakan masa lalunya yang indah ketika bersama dengan Mao Xiaomi. Namun kebahagiaannya langsung runtuh ketika ia mendengar bahwa ras anjing dan ras kucing tidak bisa melahirkan anak. Karena mereka adalah kedua ras yang berbeda. Mereka memiliki janji, jika Wu Feng selingkuh, maka ia akan membutakan kedua matanya. Itulah kenapa Liu Qi ditugaskan dalam misi ini. Mendengar hal itu, Wu Feng pun marah dan berkata, "Aku tidak menyelingkuhinya." Karena Wu Feng ingin memiliki anak yang banyak, maka ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Mao Xiaomi. Mendengar kisah tragis mereka, Liu Qi hanya bisa meminta kepada Wu Feng untuk mengatakan semua niatnya kepada Mao Xiaomi, karena orang lain tidak akan tahu perasaanmu jika tidak ia katakan. Wu Feng pun tersadar. Kemudian, Liu Qi mengeluarkan kata-kata mutiaranya dan pergi menggunakan senjata andalannya. Namun aslinya, ia hanya merubah dirinya menjadi keramik lantai dan membaur dengan keramik lain, kemudian pergi. Scene berganti ke Wu Feng yang mendatangi Mao Xiaomi sambil bernyanyi di hadapannya untuk menjelaskan semua kejadian yang sudah dialaminya dan alasan kenapa ia meninggalkannya. Hal itu membuat Mao Xiaomi menangis. Wu Feng pun akhirnya mendatanginya dan memeluknya. Namun aslinya, itu bukanlah Wu Feng. Ia adalah Liu Qi yang menyamar menjadi Wu Feng. Waduh, emang assassin satu ini memang kocak banget. Tugas ketiga, Liu Qi versus Shisan. Pada saat Liu Qi sedang berbincang dengan Mao Xiaomi, ia meminta kedua pasukan dari ras anjing dan kucing untuk kembali mundur dan tidak melanjutkan peperangan karena keduanya sudah berdamai. Mao Xiaomi pun menyetujui permintaan itu. Pada saat mereka sedang bermesraan, tiba-tiba serangan datang dari Shisan. Ia langsung menyerang dengan kecepatan tinggi ke arah Liu Qi namun berhasil digagalkan oleh Mao Xiaomi. Nampaknya target kali ini dari Shisan adalah membunuh pimpinan pasukan anjing Wu Feng. Waduh, emang sial ini si Liu Qi ya? Liu Qi bertanya apakah ini asasin suruhan Mao Xiaomi. Ia pun menjawab, bukan. Asasin suruhannya lebih jelek. Waduh, sakit gak tuh si Liu Qi ya? Liu Qi menyadari jika Wu Feng memiliki banyak musuh dan berpikiran untuk pergi. Namun, Mao Xiaomi memanggil pasukannya yang seketika itu juga datang siap bertarung di hadapannya. Ia berkata tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Wu Feng dan akan menyelamatkannya. Pasukan Mao Xiaomi langsung menyerang Shisan, namun berhasil ia tahan. Pada saat Shisan sedang bertarung dengan pasukan ras kucing, Liu Qi pun tiba-tiba menghilang. Shisan yang mengetahui itu langsung segera menyelesaikan pertarungannya dan pergi mengejar Liu Qi. Liu Qi yang sudah jauh mengira ia sudah berhasil pergi, namun ternyata Shisan berhasil mengejarnya. Liu Qi pun akhirnya menjelaskan bahwa ia bukanlah Wu Feng, dan ia adalah Liu Qi yang sedang menyamar menjadi Wu Feng. Namun Shisan tetap menyerang Liu Qi. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Liu Qi berhasil membuat kaki Shisan sakit karena ia berubah menjadi setengah durian dari bentuknya sebagai batu yang sedang diinjak Shisan. Shisan pun semakin murka dan menyerang Liu Qi secara bertubi-tubi. Liu Qi yang sedang terbojok berhasil membuat serangan dan memotong topeng yang sedang dipakai oleh Shisan. Hal itu membuatnya sangatlah murka. Shisan berkata, "Sekarang, Wu Feng atau bukan, kamu harus mati."
Liu Qi malah memperkenalkan diri sebagai asasin peringkat 17.369 dan mengajak Si San untuk berbicara di kemudian hari. Ia langsung diserang oleh Si San, namun ia teringat bahwa saat ini ia memiliki tugas yang harus dilakukan. Liu Qi mengeluarkan ayam Xiao Fei dan dilempar ke muka Si San. Ia berhasil pergi dengan Xiao Fei, namun Si San tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan shurikennya dan berhasil membuat Xiao Fei dan Liu Qi terjatuh. Serangan demi serangan pun akhirnya dilancarkan oleh Si San. Namun serangan pisau rambutnya malah berhasil ditahan Liu Qi dengan menabrakkan dirinya kepada Si San sampai mereka berciuman. Tanpa diduga-duga, ternyata Xiao Fei bisa berubah menjadi bentuk manusia yang memiliki otot besar dan kuat. Serangan kuat dari Si San berhasil dipatahkannya dan memukul mundur Si San. Si San menyadari kecepatan dan kekuatan Xiao Fei. Namun pada saat mereka sedang bertarung, datanglah Mao Xiaomi dengan pasukan kucingnya. Si San pun akhirnya pergi dengan memanggil burungnya. Liu Qi pun hanya melambaikan tangannya dan berteriak, "Mari kita minum teh, kapan-kapan!" Tugas keempat adalah bunuh pria mesum. Kali ini tugas datang dari Presiden Jiang yang merupakan pemimpin pasukan moral publik. Ia memberikan foto kepada Liu Qi dan mengira itu adalah potongan rambut yang diinginkan customernya. Tanpa basa-basi, Liu Qi langsung memotong rambut dari Presiden Jiang sesuai dengan yang ada di foto. Presiden Jiang yang sudah dipotong rambutnya langsung geram dan hanya bisa berkata, "Foto itu adalah foto orang yang harus kamu bunuh. Siapa yang bilang kau harus memotong rambutku?" Jika ia tidak berhasil membunuhnya, maka salon kecilnya lah yang akan dipangkas oleh Presiden Jiang. Liu Qi pun langsung memanggil Xiao Fei dan pergi segera. Liu Qi kemudian mengintai pergerakan dari targetnya. Ia merupakan seorang bapak-bapak yang hobi mengoleksi celana dalam. Liu Qi yang sedang mengintai tidak sengaja terjatuh namun berhasil berubah menjadi celana dalam imut. Hal tersebut sontak menarik perhatian si bapak dan mengambilnya. Si bapak pun akhirnya pulang ke rumah dengan bahagia. Ia memajang celana dalam kesukaannya dengan bahagia, padahal itu adalah si Liu Qi. Di dalam rumah, Liu Qi langsung melancarkan serangan dengan mengambil pisau dan terbang menuju ke si bapak. Naas, ia malah tidak sengaja kena lemparan dari si bapak yang membuang sesuatu dari dalam kotak. Pintu rumah si bapak diketuk dan ternyata Presiden Jiang datang dengan para anggota asosiasi untuk pulau bersih. Mereka bertujuan untuk menghilangkan si bapak cabul dari pulau ini karena perbuatannya yang tercela. Namun sebelum melancarkan serangan, si bapak cabul menjelaskan alasannya mengumpulkan celana dalam hanya karena hobinya. Ia bahkan tidak pernah mencurinya dan hanya membeli dan mengambil celana dalam tanpa pemilik yang ia temukan. Perkataan si bapak tidak digubris oleh Presiden Jiang. Ia langsung melemparkan obor api yang dibawanya untuk membakar semua koleksi celana dalam yang ada di rumah itu. Melihat hal itu, Liu Qi ternyata berbalik arah dan membantu si bapak. Ia menggunakan gunting terbangnya memotong obor api yang dilemparkan dan mengencingi apinya sampai padam. Presiden Jiang menyadari bahwa Liu Qi bukan orang yang bisa diandalkan. Karenanya, Presiden Jiang memasang alat pelacak untuk mengetahui lokasi si bapak yang suka mengoleksi celana dalam dan mengeksekusinya sendiri. Kedua anggota Presiden Jiang langsung menyerang Liu Qi yang sudah membela si bapak. Serangan pertama datang kepada Liu Qi. Kecepatannya nampaknya tidak bisa diremehkan. Ia bisa mengeluarkan jurus 1000 bayang dengan kecepatannya mengelilingi Liu Qi. Mendapatkan serangan itu, Liu Qi sampai pusing dan tidak menyadari serangan dari anggota lain yang datang menghampirinya. Ia akhirnya bisa dipukul dengan keras. Serangan demi serangan berhasil datang kepada Liu Qi. Akhirnya, Liu Qi dipegangi dan tidak bisa melarikan diri. Presiden Jiang pun datang dengan menggunakan senjata tongkat portable-nya dan menghancurkan koleksi milik bapak. Melihat hal itu, Liu Qi langsung marah dan menggunakan gunting terbangnya untuk menyerang Presiden Jiang. Ia bahkan bisa melumpuhkan kedua anggota Presiden Jiang. Perkelahian antar kedua orang itu akhirnya pecah. Bak buk bak buk bak buk. Sangat sengit sampai menghancurkan rumah koleksi milik si bapak. Pada saat sedang terdesak karena serangan Kamehameha dari Presiden Jiang, Liu Qi mengeluarkan jurus andalannya, melepaskan celana dan membuat Presiden Jiang dan anggotanya pergi sembari berteriak, "Dasar bajingan, sekarang aku harus mencuci mataku!" Pertarungan pun akhirnya berakhir. Si bapak pun berterima kasih karena perkataan Liu Qi yang membelanya. Tugas keempat pun berakhir.
Tugas kelima adalah bunuh nenek super. Target kali ini adalah si nenek yang kesehariannya berjualan, namun jualannya sedikit unik. Ia lebih bisa dikatakan merampok daripada berjualan. Kali ini ia sedang berjualan jeruk. Datanglah si abang ganteng yang mencoba jeruknya dan menanyakan harganya. Ia kaget pada saat menanyakan harga karena sangatlah mahal. Si abang ganteng pun mengembalikan jeruknya pada si nenek. Namun, si nenek tidak kalah akal. Ia menimbang jeruk yang dimakan oleh si abang ganteng dan setara dengan 1 pon, seharga 200. Melihat hal itu, si abang ganteng memprotes si nenek. Nenek yang sudah menyiapkan aksinya kemudian berdiri dan menendang jeruk dagangannya. Ia langsung jatuh dan berteriak bahwa ia sudah disakiti oleh si abang ganteng. Sontak, orang-orang pun langsung datang dan memojoki si abang ganteng. Akhirnya, mau tidak mau dia harus membayar semua jeruk itu. Ternyata aksi itu dilihat oleh Liu Qi yang sedang menyamar menjadi kerdus di sana. Melihat aksinya itu, ia murka kepada si nenek dan akan melancarkan aksinya untuk membunuhnya. Pada saat sedang mengikuti si nenek, kehadirannya disadari olehnya dan langsung dipukul dan dilipatlah kerdus itu yang merupakan Liu Qi. Liu Qi pun akhirnya dimasukkan ke dalam tas nenek dan pergi. Kali ini si nenek pergi ke sekolah untuk menjemput cucunya di sekolah. Saat sedang ingin melancarkan serangan, Liu Qi tiba-tiba diserang oleh anjing yang ingin mengambil tulang di tas nenek. Sontak saja nenek dan anjing itu melakukan tarik-menarik tas. Liu Qi akhirnya kembali berubah menjadi dirinya sebagai manusia dan menendang anjing itu. Dengan muka datar, si nenek menusuk lengan Liu Qi, kanan dan kiri sampai darahnya keluar bagai air mancur. Liu Qi yang sudah kehilangan banyak darah mulai lemas. Ketika si nenek sedang memegangnya, ia melihat guntingnya dan langsung berkonsentrasi untuk menyerang si nenek dengan menggunakan guntingnya. Serangan itu disadari si nenek dan langsung menahan serangannya menggunakan tubuh Liu Qi. Lagi-lagi Liu Qi tertusuk dan keluarlah banyak darah dari tubuhnya. Ia pun merangkak dan ingin pergi dari sana. Namun si nenek tidak melepaskannya dan memintanya membayar atas kerusakan yang sudah ia lakukan pada tasnya. Bel pulang pun berbunyi. Si nenek langsung melepasnya dan menghampiri cucunya yang ada di gerbang sekolah. Ia kaget karena melihat rambutnya yang botak di tengah. Ia kemudian menanyakan siapa yang sudah melakukannya kepada cucu kesayangannya. Si cucu langsung menunjuk ke arah Liu Qi. Nenek yang sangat marah akhirnya langsung mengeluarkan ultinya yang membuat gelombang angin yang sangat kuat. Liu Qi yang melihat hal itu akhirnya tersadar bahwa orang yang memberinya tugas untuk membunuh si nenek adalah anaknya sendiri. Membuatnya merasa sangat kaget karena tidak masuk akal seorang anak ingin membunuh ibunya. Ia memikirkan apakah motif dari anaknya yang tega ingin membunuh ibunya. Di tengah lamunannya, si nenek sudah siap untuk menyerang dan melepas pakaiannya dan berubah menjadi seorang ninja. Si nenek langsung melancarkan serangan cambuk mautnya kepada Liu Qi sampai terkapar lemas tak berdaya. Ternyata Dao Bao sedang memerhatikannya dari kejauhan. Ia akhirnya harus turun tangan dan membantu Liu Qi dengan melancarkan serangan dari busur panahnya. Melihat hal itu, Liu Qi langsung menyerang anak panah yang sedang mengarah ke nenek yang sedang melindungi cucunya. Serangan dari Dao Bao pun akhirnya digagalkannya. Scene berganti ke rumah si nenek, di mana anak si nenek sedang memegang surat yang berisi asuransi atas kematian si nenek. Ternyata, motif dari pembunuhan si nenek adalah karena uang asuransi kematian ekstra. Si nenek dan cucunya datang dan langsung membuat si anak kaget. Si nenek mengumpat perbuatan dari Liu Qi yang sudah merusak tasnya dan memotong rambut cucu kesayangannya. Lain kali ketika ia bertemu, si nenek bersumpah akan membunuhnya. Mendengar hal itu membuat si anak langsung bersedih karena kasih sayang si nenek kepada cucunya yang merupakan anaknya sangatlah besar dan tulus. Scene pun berganti ke markas Liu Qi. Ia sudah diperban dan diobati atas luka-luka yang diterimanya. Dao Bao pun sedang marah-marah karena pekerjaan Liu Qi tidak ada yang beres. Bagaimana mereka akan mendapatkan uang dan saat ini ia pun tidak bisa membayar uang sewa ruko. Tugas keenam adalah membunuh si gadis imut. Cerita dimulai dengan Liu Qi yang sedang menyiapkan aksinya untuk membunuh si gadis imut di tepi pantai. Namun, si gadis imut itu meminta untuk melakukan beberapa syarat terlebih dahulu sebelum dibunuh.
Ia meminta beberapa hal yang ingin dilakukannya sebelum dibunuh oleh Liu Qi. Mendengar hal itu, Liu Qi pun menyetujuinya. Gadis imut memberikan daftar keinginan yang sudah ia buat. Liu Qi pun mengajaknya pergi dan melakukan semua daftar keinginannya dengan cepat. Keinginan pertama adalah meminum sebotol soda dengan sekali teguk. Liu Qi pun menemaninya meminum sebotol soda dengan sekali tegukan. Keinginan kedua adalah kencing sambil berdiri. Liu Qi juga menemaninya untuk kencing di urinior. Keinginan ketiga adalah melihat seseorang berlari telanjang. Dengan pedenya, Liu Qi berlari sambil telanjang bulat. Sontak perbuatannya mengundang banyak reaksi dari warga sekitar. Ia bahkan sampai ditangkap oleh polisi karena sudah berkeliaran tanpa busana. Si gadis imut hanya mengikutinya sambil merekamnya. Keinginan keempat adalah menusuk perawat dengan jarum suntik. Liu Qi pun gemetaran karena perawatnya sangat besar dan kekar. Si gadis imut langsung mengambil jarum suntik yang dipegang Liu Qi dan melemparkannya sampai perawat tertusuk. Perawat pun langsung geram dan mengeluarkan semua jarum suntik yang ada pada bajunya dan dilemparkannya ke arah Liu Qi dan si gadis imut. Namun gadis imut malah menggunakan Liu Qi sebagai tameng dan tertusuk banyak jarum suntik oleh perawat. Keinginan kelima adalah makan di restoran mewah. Liu Qi dan si gadis imut pun pergi ke restoran mewah, namun sayang semua meja sudah penuh diisi oleh tamu yang datang. Mengetahui hal itu, Liu Qi dan gadis imut tidak hilang akal. Mereka mengganggu tamu yang duduk di dekat kaca sampai membuat mereka tidak nyaman dan pergi. Akhirnya mereka bisa makan di restoran mewah. Namun, Liu Qi kaget karena makanan yang mereka pesan sangat mewah dan banyak. Ia curiga kepada gadis imut bahwa ia tidak berencana untuk membayar makanannya. Ternyata dugaan itu pun benar. Mereka pun pergi diusir dari sana sembari dilempari piring, gelas, sendok, dan lain-lain oleh petugas restoran. Keinginan keenam adalah hancurkan bola mantan pacarnya. Liu Qi bertugas menjadi pohon dan memegangi si abang ganteng sampai tidak bisa bergerak. Namun, si gadis imut malah memukul dengan keras kepala kemaluan Liu Qi. Lagian posisi Liu Qi kenapa begini ya? Waduh. Misi ketujuh adalah mengendarai singa. Liu Qi dan si gadis imut datang ke depan kandang singa yang sedang tertidur. Si gadis berencana untuk membangunkan singa itu dengan melemparinya menggunakan batu. Namun, hal itu dicegah oleh Liu Qi dan ia memilih untuk merubah dirinya menjadi singa betina dan akhirnya si gadis imut menaikinya. Namun sayang, tangan si gadis imut sangat jahil. Ia melempari singa sampai bangun. Melihat ada singa betina cantik di depannya, ia pun langsung keluar dari kandangnya dan berlari mengejarnya. Liu Qi pun akhirnya berhasil tertangkap oleh singa. Si gadis imut malah selfie di atas penderitaan Liu Qi. Misi ke-8 adalah melakukan terjun payung. Karena mereka sudah ketinggalan pesawat dan tidak memiliki peralatan, maka Liu Qi meminta untuk menyerah saja. Si gadis imut pun menolak untuk mati jika tidak bisa menyelesaikan semua tugasnya. Namun, Liu Qi tidak habis akal. Ia akhirnya mengeluarkan jurus andalannya, yaitu ayam Xiao Fei, untuk terbang dan melakukan terjun payung. Xiao Fei langsung terbang dan si gadis imut meminta terus terbang sampai ke angkasa. Dari luar angkasa mereka melepaskan diri dan terjun bebas. Wah, gila emang si gadis imut ini ya. Saat sedang terjatuh bebas, Liu Qi akhirnya merubah dirinya menjadi pesawat terbang kertas agar tidak jatuh. Sesampainya di bawah, Liu Qi mengajaknya untuk menyelesaikan tugas terakhirnya di daftar keinginannya agar ia bisa segera membunuh gadis imut itu. Namun si gadis imut malah menjawab, sekarang ia tidak ingin mati. Sontak perkataannya membuat Liu Qi kaget. Si gadis imut akhirnya menjelaskan kepada Liu Qi, ia adalah seorang gadis pengidap kanker dan ialah yang menyewa Liu Qi untuk membunuhnya. Si gadis imut pun menjelaskan keinginan terakhirnya adalah mati karena terbunuh, bukan karena kanker. Maka ia meminta Liu Qi untuk membunuhnya segera. Saat ini ekspresi Liu Qi berubah. Si gadis imut sudah pasrah dan siap untuk mati. Liu Qi pun mengeluarkan gunting terbangnya dan mengarahkannya kepada si gadis imut. Namun niatnya dibatalkan dan berkata, "Kali ini aku sangat dekat. Itu sangat banyak. Tapi aku tetap mengambil uangnya. Karena aku akan menggunakan untuk membawa ke orang yang jenius dalam medis, ia mungkin bisa menyembuhkan penyakitmu."
Tugas ketujuh adalah bunuh Kapten Jack. Cerita dimulai dengan latar belakang di mana mereka berada di pantai, di mana banyak gadis cantik yang bisa memanjakan mata Liuki dan Dao Bao. Saat ini mereka sedang menyamar menjadi penjual kelapa karena sampai detik ini, Liuki belum pernah mendapatkan bayaran sekalipun. Saat Dao Bao sedang menceramahi Liuki, ia tiba-tiba menghilang dan sudah berada di dekat gadis cantik yang sedang berjemur dan menawarkan diri untuk mengoleskan tabir surya di punggungnya. Tiba-tiba telepon Dao Bao berbunyi, pertanda bahwa pelanggan masuk untuk melaksanakan tugas pembunuhan. Kali ini permintaan datang dari Pak Tua Chen, seorang penjaga pantai Pulau Ayam. Tanpa basa-basi, Dao Bao langsung meminta Liuki untuk pergi. Walaupun ia sempat menolak dan ingin pergi setelah mengoleskan tabir surya, Ayam Xiaofei tetap menarik Liuki untuk segera pergi dari sana. Scene berganti ke kantor Pak Tua Chen. Ia meminta kepada Liuki untuk membunuh kapten kapal yang sedang menuju ke arah pantai Pulau Ayam demi menyelamatkan pulau itu dari jarahan penjahat. Pak Tua Chen memberikan bayaran kepada Liuki secara langsung. Namun, karena ia sudah berhenti didanai sejak 10 tahun, ia hanya bisa membayar sedikit. Liuki akhirnya berangkat dengan perubahan diri menjadi ikan. Namun bodohnya Liuki, ia berubah menjadi ikan di darat dan tidak bisa ke air. Ia pun meminta Pak Tua Chen untuk melemparnya ke air. Dasar koplak! Tanpa butuh waktu lama, Liuki pun tiba bisa mendatangi kapal terbesar tempat di mana kapten berada. Sesuai misi kali ini, ia harus bisa membunuh kapten dan mengusir pergi mereka. Setibanya di dekat kapal kapten, ia berenang di dekat kaca dan mengambil perhatian dari kru yang ada di dalam kapal itu. Kru tersebut bernama Jun. Liuki berakting tenggelam, padahal sekarang dia sedang berubah menjadi ikan, tapi malah pura-pura tenggelam. Wah, kocak emang. Si Liuki ini ya. Jun sama bodohnya dengan Liuki dengan memperhatikan ikan itu dan menolongnya karena sedang tenggelam. Liuki akhirnya berhasil masuk ke kapal dan Jun menyarankan kepada Jie yang sesama kru untuk mengukus ikan itu untuk makan malam mereka. Jun ingin kukus ikan dan Jie yang ingin menggoreng ikan malah berdebat hebat. Jun minta dikukus karena ikan masih hidup. Jie minta digoreng dan mau membunuh ikan itu. Alhasil Liuki dibanting dan diinjak oleh Jie. Diambil oleh Jun dan terus sampai beberapa kali. Membuat keributan di dalam kapal sampai mengundang ketua kapal. Sang kapten malah mengeluarkan pedang dan menebas Liuki. Beruntung dia bisa menghindari semua serangan kapten. Kapten pun kaget dan mengambilnya. Kemudian kesempatan datang untuk Liuki karena sedang berhadapan dengan kapten. Ia langsung melancarkan serangan kepada kapten dengan menembakkan senjata kepada kapten. Dikiranya sudah mengenai dan membunuh kapten, ternyata kapten bisa menahan serangan Liuki dengan giginya. Sang kapten nampak bersemangat dan melemparkan Liuki yang masih berbentuk ikan untuk menebasnya di udara. Namun Liuki langsung berubah menjadi bentuk manusia kembali dan mendarat di pedang kapten. Liuki ternyata berhasil mencuri pedang milik Jie tanpa disadarinya. Tanpa berlama-lama, Liuki langsung melancarkan serangan kepada kapten. Namun serangannya sangat mudah ditahan dengan tangan kosong kapten, sampai pedangnya hancur. Liuki juga langsung menerima serangan kuat dari sang kapten. Ia akhirnya menelpon Dao Bao untuk meminta bantuan. Namun permintaannya langsung ditolak dengan alasan dia adalah ayam dan tidak bisa berenang. Melihat penampilan Liuki, sang kapten langsung teringat akan masa lalunya. Ikat rambut Liuki yang lepas mengingatkannya akan masa lalu di mana ia pernah dikalahkan oleh asasin yang mirip dengan Liuki, sampai meninggalkan bekas di luka di badannya yang tidak bisa hilang. Ia pun akhirnya mencoba menyerang Liuki untuk mengecek apakah benar dia adalah musuhnya di masa lalu atau bukan. Namun ternyata Liuki langsung terkena serangan dan sangatlah lemah. Liuki yang sudah bersemangat akhirnya mencoba untuk menenggelamkan kapal. Ia menyerang kaca kapal namun ternyata kapalnya sangatlah kuat dan ia malah kesakitan. Melihat kelemahan kapten, ia akhirnya mengajaknya bermain. Sang kapten akan mundur jika Liuki berhasil mengalahkannya dalam permainan itu. Permainannya adalah jika Liuki bisa membuat kapten bergerak bahkan dalam 1 inci, maka ialah pemenangnya dan ia akan pergi dari pulau ini. Liuki langsung melancarkan serangan dengan melemparkan telur kepada Jie. Kapten pun akhirnya menoleh ke arah Jie. Secara tiba-tiba Liuki langsung menghampiri kapten dan membuatnya kaget sampai ia mundur sedikit.
Liu Qi akhirnya bisa memenangkan permainan. Liu Qi akhirnya diantarkan oleh kapal selam kapten ke daratan dan mereka pergi dari pulau. Tugas pun berhasil ia selesaikan. Namun, di akhir Liu Qi malah membelikan celana untuk Pak Tua Chen. Habislah semua uang yang ia miliki. Waduh. Tugas ke-8 adalah pengawal Dachun. Saat ini mereka masih berada di pantai dan tugas datang dari sang istri untuk memotong titik dari suaminya yang suka berselingkuh dengan wanita lain. Liu Qi saat ini menyamar dan melakukan pengintaian menjadi kelapa. Posisi yang sangat disukainya karena ia bisa sambil melihat cewek-cewek yang ada di pantai. Target pun tiba dan Liu Qi melakukan pengintaian. Namun, saat melakukan pengintaian, ia melihat ada seorang pemuda bermuka segi 5 yang sedang melakukan pengawalan kepada targetnya. Liu Qi mencoba untuk mendekati target dengan berubah menjadi kepiting. Namun, ia berhasil disingkirkan oleh Dachun sang pengawal. Tidak menyerah, Liu Qi langsung merubah dirinya menjadi boneka bebek. Namun, pergerakannya masih dirasakan oleh Dachun. Namun, ia berhasil akting dan mengelabui Dachun. Namun, Dachun malah mengambilnya dan menjadikannya mainan. Kemudian, ia menendangnya kembali ke lautan. Liu Qi yang sedang melakukan pengamatan malah dimakan oleh ikan. Beruntung ia bisa keluar dari dalam perutnya dan bisa berenang menuju lokasi targetnya. Liu Qi pun akhirnya ketahuan oleh Dachun. Ia langsung mengangkatnya ke jembatan. Liu Qi meminta kepada Dachun untuk tidak ikut campur dalam misinya kali ini atau dia akan celaka. Dachun yang mendengar hal itu langsung menjelaskan kalau saat ini ia sedang bertugas sebagai pengawal. Liu Qi bersiap untuk melancarkan serangan kepada Dachun dengan gunting terbangnya. Namun, malah dimakan oleh ikan yang tadi. Sekarang giliran Dachun untuk menyerang. Ia mengeluarkan pistol dan membuat Liu Qi langsung takut. Ia pun mencari cara dan mengajak Dachun untuk melakukan pertarungan dengan tangan kosong dengan satu pukulan dibalas satu pukulan. Orang yang pertama jatuh adalah yang kalah. Serangan pertama dilakukan oleh Liu Qi. Ia menyerang Dachun tepat di mukanya namun sangat keras, sekeras berlian dan mematahkan tulangnya. Serangan selanjutnya dilancarkan oleh Dachun dan membuat Liu Qi sampai terpental mundur jauh. Untungnya ia masih bisa bertahan. Kemudian, serangan demi serangan langsung dilancarkan. Liu Qi yang menerima serangan masih bisa bertahan hari demi hari. Sampai tiba waktu si bapak untuk pergi dari tempat penginapannya dan mengajak Dachun untuk pergi. Melihat sang target yang lewat begitu saja, Liu Qi mencoba untuk mengalihkan perhatian Dachun. Mendapatkan kesempatan, Liu Qi langsung melancarkan serangan kepada sang target. Namun, dengan sigap Dachun mengeluarkan jurus mengunci 7 hari dan tidak bisa lepas dari Liu Qi. Percobaan demi percobaan dilakukan Liu Qi untuk melepaskan kuncian dari Dachun, namun tetap tidak berhasil. Sampai tiba waktu di mana ia bertemu dengan Shisan. Mendapatkan kesempatan, Shisan langsung melancarkan serangan kepada Liu Qi. Namun pedangnya berhasil ditahan oleh tubuh Dachun yang sekeras berlian. Serangan kedua dilancarkan Shisan yaitu Shuriken. Serangan itu berhasil ditahan oleh Liu Qi dengan cara berputar. Akhirnya Shisan pun pergi dan scene berganti di mana Liu Qi sedang bersantai dengan Dachun. Pada saat sedang bercerita, serangan rudal tiba-tiba datang mengarah ke pantai. Melihat hal itu, Liu Qi langsung berlari dari sana. Namun, jiwa sebagai seorang polisi yang bekerja untuk menyelamatkan masyarakat, akhirnya Dachun mengeluarkan kekuatan penuh untuk melepaskan dirinya dari Liu Qi. Rudal pun berhasil ia tahan dan meledak hebat. Hal itu membuat semua orang terpental dan Dachun pun akhirnya tak sadarkan diri dan tenggelam di pantai. Ternyata orang yang melancarkan serangan itu adalah orang dari Istan. Liu Qi pun sangat marah dengan perbuatannya. Tugas ke-9 adalah pulau dalam bahaya. Setelah menerima serangan rudal dari Istan, Dachun yang tak sadarkan diri berhasil diselamatkan oleh ayam Xiaofei yang berubah ke wujud manusia berotot dan membawanya ke jembatan. Ternyata, Xiaofei salah melaksanakan tugas. Permintaan Dao Bao adalah membawa Liu Qi, namun ia malah membawa Dachun. Ia pun akhirnya dimarahi oleh Dachun. Sementara itu, Liu Qi yang sudah marah berdiri di jembatan dan memandangi Istan. Ia pun didatangi oleh pangeran dari Istan dan pertarungan antara Liu Qi dan pangeran dari Istan pun terjadi. Serangan Liu Qi berhasil dipatahkan oleh pangeran. Kemudian, pangeran melakukan pelacakan data diri dari Liu Qi.
Ia kaget karena ternyata Liu Qi adalah asasin lama yang sangat kuat. Tanpa berpikir panjang, pangeran langsung melancarkan serangan kepada Liu Qi. Beruntung, ia sempat diselamatkan oleh ayam Xiao Fei. Pangeran pun akhirnya datang mendekati pulau dan melakukan scanning di pulau. Ia akhirnya menemukan batu ajaib yang ada di pulau itu yang sedang ia inginkan. Pangeran pun langsung menggunakan mesin canggihnya untuk mengeluarkan batu dari tanah. Pak Tua Chen yang melihat akan hal itu berteriak karena batu itu adalah penahan dari pulau ini. Jika batu itu diambil maka pulau akan tenggelam. Pangeran membuat pengumuman yang bisa didengar oleh semua penduduk yang ada di pulau. Ia menyatakan akan mengambil batu yang mempunyai energi langka di pulau ini. Ia menjelaskan untuk semua penduduk jika ingin selamat maka silakan untuk segera mengungsi. Mendengar hal itu, Mao Xiaomi langsung datang dan menantang pangeran dari istan. Liu Qi, Dao Bao, dan Dachun menaiki kapal kecil dengan menggunakan tenaga penggerak dari Xiao Fei untuk pergi dari pulau itu. Ia bercerita bahwa di dunia ini terdapat dua kekuatan besar. Satu, kekuatan dari istan yang memiliki IQ tingkat tinggi dengan menciptakan banyak teknologi canggih, dan kekuatan dari seni bela diri wuxia. Di antara mereka ada Liu Qi dan lain-lain sebagai manusia yang lemah. Dao Bao berencana untuk pergi dari sana demi menyelamatkan semuanya. Namun ekspresi Liu Qi masih sangat marah. Ia pun diminta oleh Dachun untuk menyelamatkan pulau dengan memberikan semua harta kekayaannya. Pertarungan antara Mao Xiaomi dengan pangeran sudah dimulai. Mao Xiaomi melancarkan serangan namun kuku tajamnya berhasil dipotong oleh pangeran. Beruntung ia berhasil diselamatkan oleh Wu Feng. Wu Feng pun akhirnya melancarkan serangan kepada pangeran dengan suara dari gitarnya. Namun lagi-lagi pangeran berhasil menahan dan mengembalikan serangannya membuat mereka berdua kewalahan. Pangeran juga mengeluarkan senjata cambuknya untuk melumpuhkan Wu Feng dan Mao Xiaomi. Serangan berikutnya datang dari Pak Tua Chen. Ia menembak pangeran dengan pistol miliknya, namun berhasil dikembalikan dan menembus dada dari Pak Tua Chen sampai terjatuh. Serangan selanjutnya dari Presiden Jiang yang memakai topi jerami mirip punya Akagami Shang yang dititipkan ke Luffy. Ia menyerang pangeran dari atas dan membuat pangeran heran. Bagaimana bisa orang bisa mengeluarkan energi yang begitu besar? Pangeran pun mengeluarkan serangan kepada Presiden Jiang yang membuatnya terlempar jauh ke belakang, namun berhasil ditahan dan dilemparkan ke alat yang sedang pangeran gunakan untuk mengeluarkan batu di pulau itu. Perbuatannya membuat pangeran marah dan mengeluarkan serangan yang sangat kuat. Beruntung, Liu Qi datang dan menyelamatkan Presiden Jiang. Nampaknya Liu Qi sudah mendapatkan kembali ingatan dan kekuatannya. Ia akhirnya bisa menggunakan kembali senjata pedang legendarisnya untuk menyerang pangeran dari istan. Akibat serangannya, akhirnya tangan kanan pangeran istan berhasil dirusak oleh Liu Qi. Namun, tangan itu masih bisa ia gunakan dan mengeluarkan pedang laser seperti di Star Wars. Tugas ke-10 adalah pedang bermata 1000. Liu Qi yang mengambil tugas dari Dachun dengan keyakinannya akhirnya diberikan pedang bermata 1000 oleh Dao Bao. Dao Bao akhirnya menceritakan kepada Liu Qi bahwa ia menemukannya di pinggir pantai 2 tahun yang lalu. Namun, pada saat Dao Bao bercerita, Liu Qi sudah tidak berada di sana. Kembali ke pertarungan antara Liu Qi dengan pangeran dari istan, pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Namun, dengan mudahnya serangan pedang Liu Qi yang sudah banyak retak berhasil dihancurkan pangeran. Beruntung, ia dibantu oleh Sisan. Pertarungan kini menjadi 2 lawan 1. Sisan berhasil merusak pakaian dari pangeran. Serangan berikutnya datang dari udara di mana Xiao Fei yang terbang berhasil melancarkan serangan dan menghancurkan perisai milik pangeran. Pertarungan semakin sengit. Pangeran mengeluarkan serangan kuat mengarah ke Sisan. Beruntung, ia berhasil didorong oleh Liu Qi. Dikira Liu Qi sudah mati, ternyata ia malah berubah menjadi daun dan mengeluarkan teknik milik Dachun, yaitu teknik kunci 7 hari. Liu Qi meminta kepada Shishan untuk menyerangnya. Namun, serangan Sisan berhasil ditahan oleh pangeran sampai ia tidak bisa bergerak. Liu Qi berusaha untuk mengontrol guntingnya yang sudah hancur dan menyatukannya kembali. Ia menyerang pangeran dengan menggunakan gunting hingga menembus pangeran dan dirinya sendiri. Namun pangeran masih belum mati karena ia sudah merancang dirinya agar tidak mudah mati.
Liu Qi yang sedang sekarat akhirnya teringat masa lalunya. Ia adalah asasin terkuat atau asasin bayangan Wuxian yang memiliki kode 7. Ia kehilangan ingatan karena pengkhianatan dari kekasihnya yang menusuknya dari belakang. Ia dikhianati oleh sesama asasin di masa lalu. Beruntung ia bisa menghancurkan jembatan tempatnya berdiri dan menghanyutkan semua asasin termasuk dirinya di sana. Saat ini, Liu Qi sangatlah kuat. Ia bahkan mengeluarkan energi yang meluap-luap di sekitarnya. Serangan kuat dari pangeran tidak berdampak sedikit pun kepadanya. Ia akhirnya mengambil pedangnya dan berhasil menyatukan kembali pecahan dari pedangnya yang ada di sana. Melihat hal itu, Si San juga mengaktifkan mode transfer penglihatan kepada ketuanya. Liu Qi melancarkan serangan kepada pangeran dan berhasil menembus perisainya. Ia bahkan bisa memotong tangan kanan yang menjadi senjata dari pangeran. Tidak habis akal, pangeran masih memiliki senjata android yang ada di sana. Ia memanggil senjatanya yang sangat besar. Namun itu bukanlah hal yang sulit untuk dikalahkan. Dengan sekali tebas, Liu Qi berhasil menghancurkan senjata android andalan pangeran dari Istan. Pangeran pun terlempar dan berjanji akan membalasnya di kemudian hari. Melihat hal itu, ketua dari Sisan meminta kepada Shishan untuk membunuh Liu Qi. Nampaknya ketua Sisan adalah salah satu asasin yang bersekongkol untuk membunuh Liu Qi 2 tahun yang lalu. Xin pun berganti ke ruang operasi di markas Liu Qi. Ternyata Pak Tua Cheng dan yang lain masih bisa terselamatkan. Saat ini kondisi mereka sedang tegang karena operasi Liu Qi sedang berlangsung. Namun tiba-tiba Liu Qi berhasil selamat dan keluar dari ruang operasi dengan gagahnya. Namun sepertinya ingatan Liu Qi masih hilang dan ia masih berbuat konyol seperti dulu. Ia kaget karena ternyata banyak pelanggan yang datang ke salonnya kali ini. Padahal mereka adalah orang yang bertarung dengannya. Saat ini mereka juga sedang siaga karena melihat sosok Liu Qi yang sangat kejam. Liu Qi mencari guntingnya yang tidak ada di saku. Ternyata Si San tidak membunuh Liu Qi sesuai perintah dari ketuanya. Malah ia meminta kepada kita, sebut saja Thor, untuk memperbaiki gunting Liu Qi. Namun ia tidak bisa memperbaikinya. Namun bisa membuatkan salinannya seperti gunting milik Liu Qi. Si San pun melemparkan gunting itu ke arah Liu Qi dan ia pun menerimanya. Dan kembali ke sehariannya sebagai asasin pembunuh bayaran. Season 1 pun berakhir. Begitulah kisah dari seorang asasin bayangan Wuxian dengan kode 7 yang kehilangan ingatannya. Gimana? Lanjut season selanjutnya? Komen di bawah. Ciao!